Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Pada kesempatan ini saya akan membahas latihan soal tes akhir modul pada modul evaluasi pembelajaran. Namun sebelum video ini dilanjutkan, saya ingatkan Bapak Ibu agar selalu mengetahui info terbaru, update terbaru dari video-video saya seputar PPG. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Semoga channel ini berkah dan berkembang sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita mulai untuk latihan soal tes akhir modul pada modul evaluasi pembelajaran. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju ke masing-masing pembahasan soal, saya ingatkan Bapak Ibu untuk bisa belajar dan latihan menjawab terlebih dahulu. Nanti benar berapa silahkan bisa ditulis di kolom komentar video ini. Untuk soal TAM sendiri dikerjakan di hari ketiga pada pembahasan setiap modul dengan jumlah soal sebanyak 12 soal. Kita mulai ke soal nomor 1. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 1. Alat ukur standar adalah alat ukur yang memiliki A. Derajat validitas yang tinggi, B. Derajat reliabilitas yang tinggi, C. Derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi, D. Daya pembeda soal yang tinggi, E. Kualitas yang tinggi. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 2. Tes uraian atau essay test atau tes subjektif memiliki karakteristik A. Bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian dan paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. B. Subjektif dalam penskoran. C. Menuntut tes T untuk memberi penjelasan, komentar, dan penafsiran. D. Jumlah butir terbatas berkisar 5-10. E. Umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Umumnya butir-butir soal tes uraian diawali dengan kata jelaskan, mengapa, bagaimana, atau kata lain yang serupa dengan itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 3. Fungsi penilaian hasil belajar berbeda dengan fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran adalah untuk A. Perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran serta akreditasi, B. Memenuhi kebutuhan psikologis yang dimaksud, C. Efektivitas dan efisiensi pembelajaran, D. Bimbingan dan penyuluhan, E. Diagnosis kesulitan belajar. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Memenuhi kebutuhan psikologis yang dimaksud. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 4. Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik adalah A.
penilaian yang berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. B. Peserta didik mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekedar memilih satu jawaban yang tersedia dan tidak hanya memiliki jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. C. Ada pedoman cara mengerjakan dan menjawab butir-butir soal. D. Penilaian yang menyeluruh, holistik dalam evaluasi, maka objektif hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. E. Kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran soal nomor 5. Proses berpikir kritis dalam konteks pembelajaran adalah membentuk peserta didik yang mampu untuk berpikir logis, masuk akal, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri, merupakan istilah dari A. Hodge dalam proses transfer, B. Hodge dalam berpikir kritis, C. Hodge dalam menyelesaikan masalah, D. Hodge dalam mengajar, E. Hodge dalam kompetensi. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Hodge dalam berpikir kritis. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran soal nomor 6. Soal yang termasuk high order thinking memiliki ciri-ciri A. Transfer ilmu pengetahuan, B. Memproses dan menyimpan informasi, C. Mencari berbagai informasi yang berbeda-beda, D. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, E. Kemampuan berkomunikasi. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran soal nomor 7. Yang diukur dalam validitas konstruk adalah A. Mempermasalahkan apakah tes atau instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur, B. Masalah hasil pemikiran yang logis, C. Tingkat penguasaan terhadap isi atau materi tertentu sesuai tujuan pembelajaran, D. Prestasi belajar siswa yang akan datang, E. Variabel-variabel konsep dan perumusan konstruk dimulai berdasarkan sintesis dari teori-teori mengenai konsep yang hendak diukur melalui proses analisis. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Mempermasalahkan apakah tes atau instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran soal nomor 8. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Sementara untuk soal-soal yang sangat sukar ada beberapa kemungkinan. Tindak lanjutnya yaitu A. Butir soal tersebut digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. B.
Butir soal masih dapat dimanfaatkan untuk disimpan pada bank soal. C. Dilakukan analisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan butir soal tersebut terlalu sukar untuk dijawab. D. Dilakukan perbaikan setelah dianalisis atas butir-butir soal tersebut sehingga dapat digunakan kembali dalam tes belajar yang akan datang. E. Dilakukan pencatatan agar tidak digunakan pada penyusunan soal yang akan datang. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Dilakukan perbaikan setelah dianalisisnya untuk digunakan untuk tes yang akan datang. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 9. Apabila tes selalu memberikan hasil yang sama, bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda disebut A. Efektivitas, B. Reliabilitas, C. Validitas, D. Fleksibilitas, E. Akuntabilitas. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Reliabilitas. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 10. Melakukan berbagai upaya perbaikan agar proses belajar dapat berjalan dengan efektif dan hasil belajar dapat diperoleh secara optimal. Hal ini termasuk A. Evaluasi diri, B. Evaluasi kinerja, C. Evaluasi pembelajaran, D. Optimalisasi proses dan hasil belajar, E. Strategi pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Optimalisasi proses dan hasil belajar. Lanjut ke soal selanjutnya. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 11. Berikut ini adalah cara pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu A. Pada saat jam pelajaran berlangsung, B. Pembelajaran di luar jam pelajaran, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim pengajar. C. Pada saat peserta didik mengikuti PTS dan PAS. D. Di luar proses pembelajaran. E. Dengan mendatangkan tim khusus. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Pembelajaran di luar jam pelajaran, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim pengajar. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal terakhir Bapak Ibu. Latihan soal TAM evaluasi pembelajaran. Soal nomor 12. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang A. Telah mencapai dan atau melampaui KKM, B. Di bawah KKM, C. Sama dengan KKM, D. Di bawah dan atau sama dengan KKM, E. Telah mengikuti remedial. Silakan Bapak Ibu dijawab terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A ya, telah mencapai dan atau melampaui KKM. Alhamdulillah 12 soal TAM sudah bisa kita bahas untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin
dengan like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Semoga memudahkan tugas-tugas PPG Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.